Masih ingat Kim Pan-gon, saudara-saudara, si gondrong Kim Pan-gon. Mantan pelatih tim nasional Malaysia itu meninggalkan Malaysia, mundur dari Harimau Malaya itu pada bulan Juli 2024, saudara-saudara. Dan pada bulan November, saudara-saudara, Kim Pan-gon ini berhasil membawa Ulsan Hyundai menjadi juara Liga Korea, K-League One, saudara-saudara. Jadi siapa yang beruntung ini, saudara-saudara? Siapa yang beruntung? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, demam K-pop, gelombang Korean Wave, apa istilahnya itulah. Budaya Korea itu tidak hanya menyebar di musik, tidak hanya menyebar di drama Korea, tidak hanya menyebar di makanan, saudara-saudara, tetapi di sepak bola. Jadi dalam beberapa tahun terkini ini, saudara-saudara, ada yang namanya gelombang Korea khusus kepelatihan di sepak bola Asia Tenggara. Setelah suksesnya Park Hang-seo di Vietnam, kemudian diikuti oleh Shin Tae-yong di Indonesia, kemudian selanjutnya ada Kim Pan-gon, kemudian Vietnam sekarang menunjuk Kim Sang-sik, kemudian mana lagi Myanmar atau mana Laos atau manalah itu juga menunjuk pelatih Korea Selatan, Timor Leste juga menunjuk pelatih Korea Selatan. Ada yang datang dan ada yang pergi, ada yang sukses sekali, ada yang sukses biasa-biasa saja, ada yang termasuk gagal. Salah satu pelatih yang akan kita bicarakan hari ini adalah Kim Pan-gon, saudara-saudara. Tentu saja saudara-saudara pasti ingat Kim Pan-gon lah. Kim Pan-gon adalah pelatih dari Korea Selatan. Dia lama bekerja di Hong Kong. Di tim nasional Hong Kong juga pernah, di beberapa klub di Hong Kong juga pernah. Kemudian dia melatih tim nasional Malaysia beberapa saat setelah Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Ya saya nggak tahu ini apakah kebetulan ataukah bagaimana, tetapi itu faktanya seperti itu. Kemudian ya sama seperti Shin Tae-yong, saudara-saudara, Kim Pan-gon juga meloloskan Malaysia ke Piala Asia 2023. Dan di Piala Asia itu dia menahan imbang Korea Selatan. 3-3 yang itu dikenang oleh banyak orang di Malaysia hingga saat ini dianggap sebagai prestasi yang bagus. Ya prestasi memang, menahan imbang Korea Selatan itu prestasi. Kemudian saudara-saudara, ketika Shin Tae-yong berhasil meloloskan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kim Pan-gon ini gagal, saudara-saudara. Gagal karena Malaysia kalah bersaing dengan Oman kalau nggak salah waktu itu, saudara-saudara. Gagal bersaing di situ. Kemudian ya setelah itu secara mengejutkan Kim Pan-gon itu memutuskan undur diri. Memutuskan undur diri itu kalau nggak salah bulan Juli lah, saudara-saudara, bulan Juli. Bulan Juli itu Kim Pan-gon memutuskan mengundurkan diri. Waktu itu alasannya adalah personal, ada alasan pribadi. Dia mundur dari Malaysia, saudara. Hari kemudian, saudara-saudara, diketahui bahwa alasan pribadi yang dimaksud Kim Pan-gon itu adalah dia mendapatkan tawaran melatih di salah satu klub Liga Korea Selatan, K-League One yang cukup bergengsi, di Ulsan Hyundai, saudara-saudara. Dia mendapatkan tawaran melatih di Ulsan Hyundai karena pelatihnya Ulsan Hyundai, Hong Myung-bo, itu ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan. Pada tanggal
kalau nggak salah bulan Juli lah. Bulan Juli itu sekitar tanggal 28 Juli. 28 Juli itu Ulsan Hyundai mengumumkan penunjukan Kim Pan-gon sebagai pelatih mereka yang baru setelah Hong Myung-bo dipekerjakan di tim nasional Korea Selatan. Hong Myung-bo itu adalah mantan back, saudara-saudara, mantan back tengah yang waktu itu tampil di Piala Dunia 2002. Waktu Korea Selatan dan Jepang tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2002 di bawah asuhan Gus Hiding dengan asistennya adalah Park Hang-seo. Nah, setelah ini Hong Myung-bo ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Korea Selatan, posisi pelatih Ulsan Hyundai ini diberikan kepada Kim Pan-gon. Dasar pertimbangan Ulsan Hyundai ini adalah performa Kim Pan-gon yang cukup bagus di tim nasional Malaysia. Sebenarnya mereka ingin menunjuk Shin Tae-yong. Tapi Shin Tae-yong nggak mau, kontraknya dengan PSSI juga masih masih jalan, dan prestasi dengan Indonesia juga lumayan, sehingga ya tidak mungkin lah Shin Tae-yong dilepas, sehingga opsinya adalah Kim Pan-gon. Kim Pan-gon, betul. Kim Pan-gon, dan Kim Pan-gon kemudian ditunjuk melatih Ulsan Hyundai dengan hasil yang bagus, saudara-saudara. Hasilnya luar biasa ketika Kim Pan-gon menangani Ulsan Hyundai. Menjadi pelatih di Ulsan Hyundai, saudara-saudara, Kim Pan-gon ini hasilnya luar biasa. Hasilnya bagus lah, saudara-saudara. Tampil cukup bagus. Dia memimpin di 11 pertandingan K-League One dengan hanya 1 kali kalah dan 2 kali imbang. Sementara di Piala Korea itu dia sekarang akan tampil di final. Di final melawan Pohang Steelers tanggal 30 November nanti. Hanya saja di Liga Champion Asia Elite. Nah, ini Ulsan Hyundai ini hasilnya mengecewakan, saudara-saudara. Hasilnya mengecewakan karena mereka kalah 3 kali dari 3 pertandingan. Dan yang menarik ini, saudara-saudara, nanti tanggal 5 kalau nggak salah, 5 November ini Ulsan Hyundai akan menghadapi Johor Darul Taksim di Sultan Ibrahim Stadium di Johor akan bermain. Ini menarik karena Kim Pan-gon tentu saja akan kembali ke Malaysia, dan prestasi dia bersama Ulsan Hyundai yang paling bagus adalah dia berhasil membawa Ulsan Hyundai menjuarai K-League One 2024. 2024 ini, juara. Ulsan Hyundai itu juara. Penentuannya itu kemarin tanggal 1 November 2024 ketika dia mengalahkan Gangwon FC 2-1, saudara-saudara. Gangwon FC ini adalah rival utama dalam perebutan gelar juara K-League One musim ini. Dengan kemenangan 2-1 atas Gangwon FC itu, saudara-saudara, Ulsan Hyundai otomatis memimpin 7 poin di klasemen sementara dengan tersisa 2 pertandingan. Dengan maksimal 6 poin otomatis dia sudah pasti juara lah. Juara atas Gangwon FC di posisi kedua untuk sementara. Kemudian Gimcheon Sangmu di posisi ketiga, FC Seoul di posisi keempat. Ini menjadi gelar Ulsan Hyundai yang ketiga secara berturut-turut, saudara-saudara, setelah 2002, 2003 dan sekarang 2004. Atau jika di total ini menjadi gelar kelima, saudara-saudara. Gelar kelima K-League One, Liga Korea lah pokoknya, itu yang kelima sejak sebelumnya itu tahun 1996 dan 2005, saudara-saudara. Jadi ini capaian yang luar biasa lah. Saudara-saudara, tantangan Kim Pan-gon ada di Piala Korea. Piala Korea mereka akan tampil menghadapi Pohang Steelers di final tanggal 30 November. Selain Piala Korea, kalau dia bisa menjadi juara Korea, otomatis itu akan double winner. Dan selain Piala Korea, tantangannya ada di Liga Champion Asia Elite. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, mereka dikalahkan oleh Kawasaki Frontale, Yokohama Marinos, dan Vissel Kobe. Semuanya dikalahkan lawan 3 klub Jepang itu, mereka kalah semua. Sementara nanti itu masih akan bertemu dengan Johor Darul Taksim, Shanghai Port, kemudian Shanghai Shenhua, Buriram United, dan Shanghai
Tyson. Jadi peluangnya masih ada. Peluangnya masih ada dan yang 5 pertandingan tersisa peluangnya masih besar, saudara-saudara, masih ada kalau dia memenangkan semua pertandingan. Nah, Kim Pan-gon, Ulsan Hyundai dan Kim Pan-gon memenangkan 5 pertandingan itu, mereka akan bisa lolos kan ke babak berikutnya, ke babak perempat final, saudara-saudara. Itu masih peluangnya masih ada dan kalau ini akan dia berhasil lolos dan menjadi kemudian, siapa tahu, kita nggak tahu ya, siapa tahu dia menjadi juara di Liga Champion Asia kan. Itu akan menjadi catatan yang bagus juga karena otomatis itu akan treble winner, saudara-saudara. Treble winner, apalagi Ulsan ini di Korea termasuk salah satu klub yang cukup bergengsi lah. Klub tradisional, klub besar yang punya segudang rekor. Di Liga Champion Asia itu mereka pernah menjadi juara 2 kali, tahun 2012 dan tahun 2020. Waktu itu Liga AFC Champion League. Nah, itu masih format lama itu mereka. Kemudian di A3 Champion Cup itu mereka juga pernah juara tahun 2006. Nah, jadi ini secara tradisional Ulsan ini adalah klub bagus. Secara kualitas juga mereka punya pelatih yang sangat bagus, Kim Pan-gon. Kemudian secara materi pemain juga mereka punya beberapa pemain yang cukup berkualitas. Beberapa diantaranya adalah berstatus sebagai pemain tim nasional Korea Selatan di level senior maupun di level U23, U20. Pertanyaannya adalah bagaimana tim nasional Malaysia, Harimau Malaya, setelah ditinggal oleh Kim Pan-gon? Setelah ditinggal Kim Pan-gon, Malaysia digantikan oleh pelatih sementara Pau Marty Vicente, pelatih caretaker, dan sukses menjuarai Merdeka Turnamen. Pesta bola Merdeka, turnamen yang diselenggarakan sendiri oleh Malaysia dan dijuarai sendiri oleh Malaysia dengan menghadirkan Filipina dan Lebanon yang dipimpin oleh 2 wasit asal Indonesia. itu. Jadi kalau Kim Pan-gon juara di K-League One, penggantinya Kim Pan-gon di Malaysia juara Pesta Bola Merdeka Turnamen tidak resmi dari FIFA. Tidak resmi lah, digelar di FIFA Matchday. Nah, sementara kemudian hasil pertandingannya adalah 4 pertandingan sudah dijalani dengan hasil 2 kemenangan dan 1 hasil imbang melawan klub. Nah, imbangnya melawan Auckland FC dan 1 dibantai oleh Selandia Baru 0-4. Mereka mengalahkan Filipina 2-1, mengalahkan Lebanon 1-0 di Pesta Bola Merdeka. Itu hasil pertandingan yang dijalani oleh tim nasional Malaysia setelah eranya Kim Pan-gon. Dan untuk edisi November ini, FIFA Matchday edisi November, saudara-saudara, Malaysia sudah mengagendakan 2 pertandingan uji coba internasional. Tanggal 14 November dan tanggal 18 November ini tumben mereka tidak main di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tanggal 14 November itu mereka akan melawan Laos di Bangkok. Bangkok akan menjadi penyelenggara pertandingan Malaysia melawan Laos. Sementara tanggal 18 November 2024, saudara-saudara, Malaysia Harimau Malaya ini akan bermain melawan India di Hyderabad away, saudara. Jadi ini ada sesuatu perkembangan yang menurut saya cukup bagus lah. Cukup bagus buat Malaysia ya, tentu saja ya. Buat Malaysia. Jadi dari 2 FIFA Matchday yang di dua bulan terakhir ini mereka selalu menjalani pertandingan away. Selalu menggelar pertandingan tidak di Stadium Nasional Bukit Jalil, tidak di Malaysia, tetapi di luar negeri. Dan yang terbaru, kalau bulan lalu itu di Selandia Baru, sekarang ini nanti di Bangkok dan di Hyderabad melawan India. Malaysia seharusnya menyesali kepergian Kim Pan-gon, saudara-saudara. Ya, kalau melihat hasil pertandingan yang dijalani Kim Pan-gon bersama Ulsan Hyundai di K-League One di Liga Korea, ya tentu saja Malaysia harus menyesali lah. Harus menyesali. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ketika Kim Pan-gon melatih Malaysia itu juga banyak sekali kritik yang bisa dialamatkan. Karena apa? Karena dia pilihannya itu monoton, pemainnya itu saja. Tidak ada banyak variasi taktik, tidak ada banyak variasi strategi, tidak ada banyak keberanian untuk memanggil pemain-pemain junior, pemain-pemain muda diberi kesempatan untuk bermain di level senior. Walaupun sekarang ini pelatih penggantinya Pau Marty Vicente ini juga sama saja ternyata.
Jadi sebenarnya itu bukan kesalahan pelatih juga, tetapi kesalahan karena Malaysia itu memang tidak memiliki cukup banyak sumber pemain. Pemain mereka kebanyakan mayoritas semuanya itu diambil dari Liga Super Malaysia, yang Liga Super Malaysia sendiri itu mengizinkan sampai banyak sekali pemain asing. Liga Indonesia juga mengizinkan banyak sekali pemain asing, tetapi Liga Indonesia, tim nasional Indonesia dibantu dengan pemain-pemain abroad. Nah, ini Malaysia nggak ada. Pemain keturunannya mereka juga dicari-cari juga ternyata nggak ketemu. Kalaupun ketemu ternyata nenek moyangnya jauh sekali. Tidak memenuhi syarat FIFA. Jadi ya ini problemnya di sinilah. Problemnya tentu saja ada di manajemen, di kepengurusan di Football Association Malaysia juga itu berpengaruh di situ, karena ya kita tahulah banyak orang yang mengeluh terhadap kepemimpinan Datuk Midin. Datuk Maidin yang sekarang ini. Jadi ya kita nggak usah ikut campur lah, itu urusan Malaysia, biarkan mereka menyelesaikan masalah tim nasionalnya sendiri. Kita sebagai orang luar ya hanya mengamati saja, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita obrolin, semua sudah kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita ulas, kita cangkeman lah, saudara-saudara. Semuanya tadi hari ini kita bicara tentang Kim Pan Gon. Si Gondrong Kim Pan Gon, mantan pelatih Harimau Malaya, mantan pelatih tim nasional Malaya yang mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Malaysia pada bulan Juli. Dan sekarang saudara-saudara pada bulan November ini, berarti kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan Kim Pan Gon itu meraih sukses besar, saudara-saudara. Dia membawa klub dari Korea Selatan, Ulsan Hyundai, itu menjadi juara K-League One. Kompetisi kasta tertingginya di Korea Selatan, saudara-saudara. Luar biasa lah. Luar biasa, dia melatih di Malaysia dengan pro dan kontra. Dia membawa Malaysia ke Piala Asia, walaupun pada akhirnya gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemudian dia mendapatkan, ada yang pro, ada yang banyak yang suka, tetapi ada juga yang tidak. Jadi hidup dia di Malaysia naik turun lah. Dan kemudian sejak Juli itu dia menangani Ulsan Hyundai. Dia mundur secara mengejutkan, secara tiba-tiba mundur dari tim nasional Malaysia dengan alasan personal. Yang alasan personal itu kemudian diketahui dia menggantikan Hong Myung Bo sebagai pelatih di Ulsan Hyundai. Hong Myung Bo adalah mantan pemain legendaris, back legendaris Korea Selatan di Piala Dunia 2002 yang kemudian ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Korea Selatan. Dan posisi kosong Hong Myung Bo itu diisi oleh Kim Pan Gon. Dan Kim Pan Gon hanya butuh berapa tadi tuh? 4 bulan, saudara-saudara, untuk membawa Ulsan Hyundai itu menjadi juara di Liga Korea Selatan. Penentuannya itu kemarin tanggal 1 November ketika mereka mengalahkan Gangwon FC 2-1, dan itu sudah memastikan membuat Ulsan Hyundai menjadi juara di Liga Korea Selatan. Dengan 68 poin. Dia selisih poinnya itu tidak akan mungkin lagi terkejar oleh Gangwon dengan selisih sekitar 7 poin. Dengan selisih 7 poin dan masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Jadi luar biasa Kim Pan Gon ini setelah meninggalkan Malaysia justru dia sukses bersama klub. Nah, saya nggak tahu ini yang beruntung siapa, yang sial siapa. Dan itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara. Dan jangan nyampah. Kalau punya pendapat, bikin sendiri.
Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak asik, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!